loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Ketri. Selamat pagi Kak Ica, selamat pagi adik-adik. Aduh seneng banget ya setiap hari Minggu Kak Ica tuh selalu tunggu-tunggu untuk adik-adik ikut IMPA online. Nah sekarang udah waktunya nih adik-adik. Pasti adik-adik udah siap-siap, udah mandi atau mungkin udah sarapan ya. Karena selama ibadah sarapannya disimpan dulu ya Kak Ketrin ya. Betul banget Kak Ica. Iya nanti dilanjutinnya setelah ibadah. Yuk kita mau beribadah adik-adik. Sekarang kita semua berdiri yuk, kita mau bersaat teduh ya. Semua berdiri, saat teduh dimulai. Selesai. Nah adik-adik, tadi Kak Ica udah ajak berdiri ya. Kenapa? Karena kita memuji Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita dengan lagu dari Kidung Ceria nomor berapa Kak Ketrin? 220, kamu dipanggil. Nah adik-adik udah muji Tuhan tadi ya. Sekarang kita mau buka ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, tetap berdiri adik-adik ya. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa dipimpin oleh Kak Ketrin. Silakan Kak Ketrin. Terima kasih Kak Ica. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan kami mau mengawali ibadah kami dengan berdoa. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik kita akan masuk ke mendengarkan firman. Tapi sebelumnya kita sambut dulu firmannya dengan lagu dari Kidung Ceria nomor berapa Kak Ketrin? 139 Alkitab mengisahkan. Juru selamatku, ku suka
nih sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bermazmur dulu ya. Kita buka dari Mazmur pasal 118 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya adik-adik, kita akan baca secara beralasan. Kak Ica yang akan bacakan ayat yang keluar, dan adik-adik dengan Kak Catherine baca ayat yang ke dalam. Oke adik-adik, mari kita bermazmur. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik kita sudah bermazmur. Sekarang kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Nih, Kak Catherine udah siap? Udah siap banget, Kak. Kak Ica juga udah siap. Adik-adik sekarang sudah boleh duduk. Siapin matanya dan telinganya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik kelas tanggung. Ketemu lagi dengan Kak Ellen di sini ya. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati kami, biar ketika kami boleh membaca dan kami boleh merenungkan akan firman Tuhan ini, Tuhan mampukan kami supaya kami juga boleh mengerti akan maksud Tuhan, apa yang Tuhan pesankan bagi kami untuk kami boleh lakukan dan terapkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba ini Bapa boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Ya, 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkat juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya.
Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ya, adik-adik, perikop kita hari ini bercerita tentang situasi orang Samaria yang saat itu sedang kelaparan. Nah, kenapa mereka pada saat itu kelaparan? Ternyata orang Samaria itu kelaparan karena mereka sedang dikepung oleh para tentara Aram. Ya, nah, kepungan tentara Aram ini membuat jalur makanan di tempat orang Samaria itu terhambat. Ya, sehingga semua bahan makanan tidak bisa masuk ke dalam pintu kota. Nah, ternyata adik-adik ada 4 orang kusta. Mereka itu juga orang-orang Samaria, tetapi karena mereka itu sakit kusta, ya, mereka itu tidak boleh tinggal bersama di dalam kota atau perkemahannya orang Samaria. Ya, nah, orang kusta itu adalah orang yang satu penyakit kulit yang adik-adik tahu kan orang kusta itu sakitnya seperti apa, ya? Penyakit yang sangat menular dan mereka juga itu dianggap kotor, ya. Dan mereka juga dianggap penuh dengan dosa. Dan karena itulah akhirnya mereka itu disingkirkan dan mereka harus tinggal di luar kota. Ya. Dan mereka akhirnya juga diasingkan di luar perkemahan pada saat itu. Nah, karena keempat orang kusta ini tinggal di pintu gerbang, karena biasanya mereka itu mendapatkan makanan atau apapun bersama dengan keluarga atau kerabat pada saat itu. Nah, adik-adik, di dalam situasi saat itu 4 orang kusta ini akhirnya mereka berunding, ya, mereka cari cara gimana ya caranya supaya mereka bisa bertahan hidup, ya. Nah, dengan berbagai cara mereka akhirnya berpikir dan akhirnya mereka pikir apakah mereka bisa masuk ke kota Samaria dan ikut kelaparan akhirnya mati, ya, itu yang pertama. Dan kedua, mereka tetap tinggal di gerbang kota atau tetap juga kelaparan dan akhirnya mati, ya. Dan yang ketiga, mereka menyeberang di kemah tentara Aram dengan 2 kemungkinan itu tadi, diberikan makanan oleh tentara Aram atau justru akan tetap mati dibunuh. Nah, akhirnya mereka pilih yang mana adik-adik? Mereka pilih yang ketiga, ya. Dengan pemikiran ketiga itu mereka berpikir bahwa ya udah pasti ada resikonya, ya, ada resiko tentang kematian. Nah, lalu adik-adik, keempat orang kusta tadi itu akhirnya mendatangi perkemahan tentara Aram pada waktu senja yang tadi kita baca tadi di Alkitab tadi, ya. Namun di luar dugaan mereka, ya, ternyata perkemahan yang tentara orang Aram ini kosong adik-adik, tidak ada orang, ya. Ternyata yang diceritakan bahwa para tentara Aram itu sudah meninggalkan perkemahan karena para tentara Aram ini mendengar suara bunyi kereta, bunyi kuda, ya, bunyi tentara besar yang dikira itu orang-orang Het, ya, dan raja-raja orang Israel, ya. Nah, adik-adik, padahal sesungguhnya, ya, raja-raja orang Het ini atau raja orang Israel ini nggak ada. Sedangkan suara yang mereka dengar tadi, ya, seperti bunyi kuda, bunyi kereta dan bunyi tentara itu bagian dari karyanya Allah, ya, karya Allah untuk membuat tentara Aram itu pergi, ya. Nah, karena karya Allah ini dinyatakan untuk memberikan pertolongan adik-adik, ya, sehingga ketika keempat orang kusta itu sampai ke perkemahan, maka mereka melihat kemahnya udah kosong dan mereka dapat masuk tanpa rasa takut, ya. Nah, pada saat itu mereka berpesta pora, menikmati makanan dan segala sesuatu dengan puas, dan akhirnya mereka sadar bahwa mereka menikmati hasil yang mereka anggap itu mereka salah, ya, hasil jerahnya mereka itu, dan akhirnya mereka segera pergi mengakhiri pesta pora itu, dan mereka memberitahukan kepada penunggu pintu gerbang itu bahwa mereka nggak akan seperti itu lagi. Dan akhirnya penunggu pintu gerbang menyampaikan berita ke istana, dan akhirnya tersebar ke tempat yang lain bahwa perkemahan tentara Aram telah kosong. Nah, adik-adik, kalau lihat dari pembacaan hari ini, ya, kita bisa mau bersyukur. Kenapa? Karena kita boleh belajar dari pengalaman keempat orang kusta tadi.
ya. Dengan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan setiap umatnya, namun mereka dapat merasakan pertolongan Tuhan itu dengan pengharapan yang nyata, ya. Nah, bayangkan adik-adik kalau kita seperti tadi, ya, pada saat kelaparan mereka nggak bisa bikin apa-apa, tapi Tuhan menolong mereka, ya. Tuhan menyertai mereka, Tuhan nggak akan pernah meninggalkan mereka. Nah, begitu juga dengan kita saat ini, ya. Setelah kita merasakan pertolongan Tuhan, yaitu Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap harus bersyukur. Nah, adik-adik di sini kita mau lihat lagi bahwa adik-adik juga harus menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan Allah, ya. Apa saja yang adik-adik yang Tuhan tuh mau memakai siapa saja, ya, tanpa terkecuali, ya. Dan misalnya seperti adik-adik saat ini, ya, umpamanya adik-adik makan enak, ya, tapi Tuhan mau supaya juga adik-adik juga mengingat sesama. Dengan cara apa? Adik-adik bisa berbagi, ya. Ketika adik-adik punya makanan, adik-adik bisa berbagi dengan teman-teman adik-adik atau siapapun, ya. Nah, begitu juga dengan saat kita sekarang ini di tengah-tengah masa pandemi ini, ya. Banyak hal yang kita harus alami, banyak hal yang kita harus hadapi, tapi kita tetap apa? Tetap harus bersyukur, ya. Tetap bersyukur dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita hari ini, ya, yang Tuhan Allah mau adalah kita mau ingat lagi bahwa Allah yang kita kenal itu, ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih, ya. Dan pertolongan Tuhan Allah itu hanya dirasakan bagi mereka yang senantiasa memiliki pengharapan hidup hanya kepada Tuhan Allah, seperti yang tadi dirasakan oleh keempat orang kusta tadi. Dan yang tadi seperti kalian bilang, Tuhan Allah itu memakai siapa saja, ya, sebagai alatnya untuk mewujudkan karyanya, karya pertolongan Tuhan Allah bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, berkat pertolongan Tuhan itu harus diteruskan kepada siapa saja, ya. Seperti tadi yang kalian bilang, kita harus berbagi. Kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Pada saat seperti ini kita harus berbagi dengan siapa saja, ya. Tuhan menunjuk siapa saja untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan bisa saja memakai kita sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Nah, jadi pembacaan kita pada pagi hari ini, kalian mengingatkan sekali lagi bahwa tetap kita harus bersyukur. Tetap bersyukur, tetap mau saling berbagi, dan tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, demikian pembacaan dan perenungan pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong kami, Tuhan sudah bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh ada bersama dengan Tuhan hingga sampai saat ini. Kami bersyukur karena di pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, biarpun masih secara online, baik adik-adik ataupun kakak pelayan, untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami banyak hal, untuk kami tetap bersyukur, untuk kami mau tetap berbagi dengan sesama kami, dan kami tetap mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa khususnya bagi adik-adik. Terima kasih karena dengan keberadaan ini Tuhan, mereka masih mau beribadah secara online. Terima kasih Tuhan memberkati adik-adik dengan segala kehidupan mereka sehari-hari, di dalam sekolah mereka secara online, ataupun apapun yang mereka lakukan dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan memberkati. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi adik-adik supaya mereka boleh tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi para orang tua, mama, papa, oma, opa, dan semua Tuhan yang bersama-sama dengan adik-adik. Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang boleh dilakukan. Biarlah mereka tetap terus memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi gereja kami, GPIB Jemaat Bahtera Iman, dengan segala pelayanan, dengan segala apapun yang sudah dilakukan. Tuhan memberkati
para pendeta, para majelis, para pengurus pelkat, dan semua Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati supaya kami boleh sama-sama melakukan yang terbaik dalam setiap pelayanan kami. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan saat ini bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tahu akan kondisi dan keadaan bangsa ini dengan segala apapun yang dialami dan dihadapi. Tuhan, kami percaya tangan kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga kami, dan biarlah kami juga mau mengikuti setiap protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kami dengan baik. Tuhan memberkati pemerintah kami, berikan kebijaksanaan bagi mereka, berikan hikmat supaya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak doa yang kami panjatkan kepadamu di pagi hari ini, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini dulu ya dengan Kak Ellen. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik gimana? Udah dengar cerita firman Tuhan hari ini kan? Keren banget kan? Ayo cerita tentang apa tadi? Tentang bagaimana kita mau belajar berbagi ya Kak Ica ya? Iya Kak Catherine. Itu bener banget. Nah, gimana sekarang Kak Catherine mau ajak adik-adik kita mau memuji Tuhan, meresponi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar tadi. Dari mana Kak Ica kita mau memuji Tuhan? Dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi, bait yang 1 dan 2. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Sudah siapkan uang persembahannya seperti biasa adik-adik ya. Persiapkan celengan adik-adik dan nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam celengan seperti Kak Catherine dan Kak Eca. Sudah Kak? Sudah. Nah, adik-adik kumpulkan celengannya dan 3 bulan lagi adik-adik seperti biasa kumpulkan ke gereja. Oke adik-adik, untuk meresponi persembahan kita, Kak Catherine mau undang nih adik-adik berdiri, kita mau memuji Tuhan. Dari mana Kak? Dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya, bait 1 dan bait 2. Oke adik-adik, nggak terasa ya kita sudah sampai di penghujung ibadah online kita. Tapi sebelum kita tutup,
kita mau berdoa dulu dipandu oleh Kak Ica. Silakan Kak Ica. Makasih Kak Catherine. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk IMPA online pada hari ini. Kami selalu semangat untuk bertemu satu sama lain secara online karena kami sudah bersatu hati untuk memuji mulakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Dan setelah ini kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari-hari ke depan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah ini. Kita sampai minggu depan kita ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Jangan lupa apa Kak? Jaga kesehatan pastinya, cuci tangan dan pakai masker. Semangat sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah. Dah.